Pak Jokowi kabeh ki mesti ngunduh woing pakerti. Becik ketitik olo ketoro. Hemat saya Pak, contohlah Pak Kasmujo yang beliau dengan jujur telah mengatakan apa yang beliau ketahui, lihat dan alami sendiri. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Permintaan ini bukan baru-baru kali ini. Saya menangani Bambang Trimulyono sejak 2022. Dan permintaan itu juga yang diminta oleh Bambang Trimulyono. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memungkinkan. Ini yang nggak pernah muncul Pak Jokowi. Oh yuklah kita menjadi seorang negarawan. Kita selamatkan Mas Sandi, selamatkan Pak Roy Suryo, selamatkan institusi Polri kita. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin ya, kasus ijazah palsu UGM sudah kena getahnya. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Nggak percaya Pak Jokowi. Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Nggak percaya juga. Sekarang mau meminjam otoritas Mabes Polri. Mohon maaf, nggak percaya. Karena itu ayo jujur. Jujur tunjukkan saja. Janganlah anak bangsa 250 juta ini dipersulit untuk urusan yang remeh-temeh. Benar, urusan ini memang sederhana. Sesederhana tunjukkan saja ijazahnya, enggak perlu pakai polisi, enggak perlu ngerepotin Bareskrim, enggak perlu ngerepotin Polda, enggak perlu membuat Mas Sandi ketakutan kena pasal 3235, karena kalau pasal 3235 diterapkan yang kena kader PSI Sandi ini gitu loh. Jadi terakhir saya mau katakan, ayolah kita jujur. Hari ini di forum ini lihatlah Pak Jokowi, anak bangsa yang punya intelektual dipermalukan melalui forum ini. Hanya apa? Demi membela masalah ini. Anak bangsa yang hari ini bisa bahu-membahu membangun negeri ini diadu domba hanya gara-gara ijazah yang kekeh. Memang tidak ada kewajiban hukum, tapi ada kewajiban yang lebih tinggi dari itu. Kewajiban moral, kewajiban sebagai bapak bangsa, kewajiban sebagai seorang negarawan, kewajiban untuk melerai anak bangsa. Sudahi perdebatan ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lalu apakah kami harus percaya pada institusi yang beberapa kali kalau menangani kasus aktivis selalu berujung kriminalisasi? Berapa deret ya kawan-kawan kami mengkritik ujungnya dipidana? Berapa banyak ulama-ulama kiri di era saudara Joko Widodo masuk penjara hanya karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Dan terakhir Charlie Chandra pun dihajar oleh polisi, ditangkap dengan didobrak. Itu juga ada pada institusi Polri. Mohon maaf, terkait hasil yang lab forensik, kami tidak mempersoalkan teknologi, kami tidak mempersoalkan materi, kami tidak mempersoalkan keahlian, tapi kami sedang mempertanyakan kredibilitas, reputasi, transparansi, dan keadilan. Yang itu mustahil ditemukan kalau urusan yang besar ini hanya kita serahkan ke Bareskrim. Ini sudah bukan masalah biasa. Ini masalah yang berkaitan dengan apa? Legitimasi publik terhadap negara. Mau diselesaikan? Enggak, ayo kita selesaikan. Jangan mewariskan legasi sejarah yang buruk pada generasi selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.